kabar? Senang sekali ketemu dengan jemaat GMC Philadelphia. Setelah katanya 6 tahun gak ketemu, kangen. Semuanya udah makan malam? Belum. Aku tadi dianterin ke hotel, gak mau tidur, kan nanggung. Terus duduk, Vino tanya, kok mau jalan gak? Enggak lah, saya bilang mau istirahat. Enggak tidur kok? Enggak lah, saya bilang nanggung. Tidur. Terus wakernya bunyi titit. Kok rasanya mau itu susah ya di Jakarta jamnya tidur. Tapi ingat udah janji khotbah bangun deh. Dari sekarang. Aduh, semua baik-baik? Amin. Enak tinggal di Indo atau di Amerika? Amerika. Jadi pengen pindah aku. Masih bisa jadi jemaatnya di sini? Bisa. Jangan dong, nggak boleh gitu. Oke. Ya enggak bawa kemari Pak. Enggak. Kita dukung BMC aja. Kalau orang Amerika tuh antusias gak sih? Yes. Siapa yang antusias di sini? Ya boleh pulang. Karena saya mau khotbah tentang antusias. Judul khotbah saya adalah Full of God, penuh dengan Tuhan. Dalam hidup kita bisa memilih ya, penuh dengan apa? Bapak Ibu pernah dengar orang ini nggak? Gitu. Pernah? Itu apa bahasa Inggrisnya bilangnya? Bukan. Berping. Baunya macam-macam kan? Kalau di Amerika bau apa? Jengkol. Ini kebaktian sore paling lucu ya. Bau dolar katanya. Itu kan keluar dari apa yang kita makan dong, ya gak? Jadi pernah dengar gak orang yang suka gosip? Kalau bule-bule gitu gosip gak sih? Gosip. Sama. Oh. Aku pikir lebih kudus orang Amerika. Kata Alkitab apa yang keluar dari mulut kan keluar dari hati ya. Berarti kalau orang suka gosip tuh isinya apa sih hidupnya? Apa sih isinya? Dia suka ngomongin orang gitu. Apa tuh isinya tuh? Sampah. BMC sih nggak gosip ya? Nggak ada. Makanya aku udah feeling nih kebaktian sore paling bagus, makanya nggak direkam. Ya kan? Kalau yang suka direkam tuh kadang suka gosip. Ini paling bagus, bisa dipercaya. Jadi aku bisa apa adanya nih khotbah. Nah, tergantung tuh kita penuhnya dengan apa. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu apa yang penuh dalam hidup kita. Hidup kita sekarang, karena apa yang kita tabur di masa yang lalu, kita penuh dengan apa, inilah buahnya sekarang. Tapi nggak terlambat. Kalau kita pengen lihat hidup kita nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, lihatlah sekarang hidup kita penuh dengan apa. Saya sangat percaya bahwa gereja ini punya masa depan yang cerah. Amen. Tergantung nih sekarang kita penuhnya dengan apa? Penuh dengan iman, penuh dengan Tuhan, penuh dengan apa? Penuh dengan roh atau penuh dengan daging. Nah, kata antusias itu berasal dari bahasa Yunani. Nanti ini kan bisa keluar gambar sama video juga ya? Bisa. Hebat memang Amerika. Oke. Enthusiasmos. Nah, en itu artinya di dalam, theos itu artinya Tuhan. Jadi entheos itu dipenuhi dengan Tuhan atau terinspirasi oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya kita punya botol, ini kan cuma bisa dipenuhi oleh satu macam nih. Mau air putih, air hitam, air got, air aki, air keras, air comberan, masih tau comberan dong. Air kolak, air cendol, air kelapa, itu harus dipilih. Nah, dalam hidup kita harus dimilih nih, mau dipenuhi oleh apa. Yes. Jadi sepanjang, oh iya, saya harus selesai jam berapa ya? Bebas lah. Serius nih? Yeah. Bener nih? Yeah. Kuat? Yakin? Nah, aku sih gak kuat. Oke. Jadi ingat dua kata ini, dipenuhi oleh Tuhan, terinspirasi oleh
Tuhan. Seringkali kita terinspirasi oleh orang lain, orang terkaya di dunia, orang tercantik di dunia, orang terkeren di dunia, bintang film Korea yang lagi top. Ibu-ibu sini pada drakoran gak sih? Kepo nih, pengen tahu nih. Enggak. Keren. Nah, antusias adalah keadaan di mana seseorang memiliki semangat dan energi yang berasal dari hubungan dengan Tuhan. Tapi pada perkembangannya, antusias memiliki arti gini, semangat terhadap sebuah aktivitas atau tujuan tertentu tanpa faktor Tuhan di dalamnya. Sudah diselewengkan. Ayo semangat, ayo antusias. Sebetulnya nggak bisa tanpa Tuhan. Akhirnya, mau semangat gimana? Antusias gimana? Orang tinggal $10. Di Amerika kalau hidup perlu berapa sih sebulan? Ya jawab lah, kan aku orang baru. Gimana mau pindah kalau pakai rahasia-rahasiaan? Orang cuma nanya baik-baik, sebulan perlu berapa sih tinggal di Amerika? Berapa? Pindah dulu baru tahu. Oke. Nah lanjut. Nah, aku tanya pendetanya aja. Penggunaan kata entusiasme dalam bahasa Inggris, ntar aku chat GPT aja, dimulai pada abad ke-17 untuk menggambarkan semangat ketuhanan yang besar. Dari abad 17 nih udah ada, yang akhirnya pudar dan berkembang menjadi pengertian yang umum juga. Ya udah, antusias, tapi kan nggak gampang untuk antusias. Saat suami kita mulai berubah, istri kita mulai berubah, yang langsing jadi langsung. Semua contoh ini di Jakarta ya. Nah, coba kita lihat beberapa contoh hamba-hamba Tuhan yang antusias. Misalnya Daud ya. Daud kasihan deh. Jadi suatu saat kan ada seorang nabi diutus untuk mengurapi raja kan. Lalu dia pergilah ke rumah si Isai. Masih ingat nggak nabinya siapa namanya? Pernah baca kitab nggak di Amerika? Samuel ya. Mesti ke tempat si Isai. Bukan sayang ya, Isai. Coba anak-anaknya mana, kumpulin. Datanglah satu-satu kan. Wah, tegap, badannya besar. Jangan-jangan ini. Bukan, kata Tuhan. Terus, ada lagi nggak, Say? Lagi keluar lagi anaknya. Ini bukan, kata Tuhan. Keluar lagi. Bukan, kata Tuhan. Terus keluarlah ayat kan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Sebab manusia melihat paras, ya kan? Ini udah pada mau mantu belum nih, ibu? Udah, lihat apa sih kalau cari mantu? Orang Amerika kalau cari mantu lihat apa? Wah parah nih. Ganti topik ah, korbannya. Terus muka sih nomor 2 lah ya. Muka kan ke Korea bisa berubah ya. Iya, benar juga. Oke, udah kembali ke firman. Terus udah semua loh, kok nggak ada? Udah semua nih saya anaknya, nggak ada satu di Padang. Berarti tuh anak kan nggak masuk hitungan dong, anak bawang kan? Anak bawang. Loh, kenapa dipanggil? Enggak lah, cuma jaga kambing, panggil katanya. Kita nggak akan makan sebelum tuh anak datang, panggil si Daud. Begitu Daud datang, kemerah-merahan, dia bilang, urapin ini. Papa gue kaget, loh, gue nggak hitung nih anak, malah jadi raja. Urapin. Terus satu saat mereka harus perang ngadepin Filistin kan. Ngadepin Filistin, Daud disuruh bawa bekal. Nih, bawa ini ke kokoh-kokoh, bawain makanan katanya. Udah dia mau ke sana. Pas dia ke sana, loh, kok tentara udah pada habis semuanya, pada kemana nih tentara? Tuh ada orang tinggi banget katanya, pada nggak berani, orang sampai perwira, panglima udah pada kabur katanya. Terus kokohnya bilang, ngapain lu kesini? Suruh bawain sarapan katanya. Terus mana sih orang itu gede banget katanya, nggak ada yang berani katanya. Emang kalau menang dapat apa? Pokoknya udah pajak dihapusin. Wah tuh kalau orang BMC kesana yang suka dolar langsung maju tuh. Terus dari itu dapat anak raja bisa kawin sama dia katanya. Wah, Daud bilang nggak ada yang berani maju nih katanya. Singkat kata, akhirnya berani maju kan. Kakaknya bilang lu kesini pengen itu ya, kepo ya. Setelah enggak dia bilang. Nah begitu si Saul denger,
aduh anak kecil gimana ya, tapi dia bilang daripada gua mati, udahlah hilang rakyat satu, nggak apa-apa deh. Terus dipakai baju perang, ya namanya anak kecil mana bisa kan kegedean baju perangnya. Nih ya, si gua lihat aja tingginya 2,92 meter, tinggi banget loh. Saya tuh dari dulu pengen tinggi, udah dikasih ayam obat, ayam arak, segala macam, suruh main basket segini doang udah. Jadi ya udah seginilah. Papa saya paling tinggi loh, 2,92 meter. Jadi saya kalau lihat orang tinggi itu suka kagum. Kalau ngomong kita kan kayak agak minder gini. Ya Pak, gimana gitu? Kita lihat ke atas. 2,92 meter, baju sirahnya itu 57 kilo loh. Baju buat depannya itu kan kayak gendong bayi. Mata tombaknya 6,84 kilo. Itu buat musuh tuh main cerot sampai ke belakang tuh. Terus bawa perisainya, ada orang ngebawain dia. Itu segede gitu orang tuh. Daud ke baju perang, aduh kegedean, katanya nggak bisa. Dia bilang udah nggak bisa nih katanya. Coba kita lihat ya 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 49. Nggak punya pengalaman, biasa bawa membalen embe, tapi cuma karena satu, dia penuh dengan Tuhan, dia terinspirasi oleh Tuhan. Itu aja. Orang Amerika panas banget sih tepuk tangannya. Yang saya lihat di film-film Oscar, Award, kalau tepuk tangan tuh sampai berdiri, keren-keren begitu. Ini asli nggak sih Amerikanya nih? Ini kita bukan keplokin pendeta loh, keplokin Tuhan loh. Coba tepuk tangan yang bener dulu. Nah, gue berasa di Amerika udah keren-keren pakai jas lagi. 1 Samuel 17 ayat 45-49. Penuh dengan Tuhan, terinspirasi oleh Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Kamu punya modal, kamu punya backingan, kamu punya dolar yang banyak. Ya, aku terjemahin sedikit, bukan nyinggung. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga faith is now. Iman adalah sekarang. Ibrani 11 ayat 1. Sukses bukan nanti, kemajuan bukan nanti, kemenangan bukan nanti, dimulai malam ini. Coba mulai lihat, kemenangan dimulai malam ini. Ada yang simpel nggak sih hari ini? Banyak. Gimana nih sampai tante-tante bilang banyak? Mewakili anak ya, oke. Kalau semangatnya sih pengen pindah juga nih sini. Hari juga akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan US dollar, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalamnya, ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Daud nggak punya pengalaman perang, Daud nggak punya apa-apa, dia cuma penuh dengan Tuhan. Dia cuma terinspirasi dengan Tuhan. Waktu dia lihat Goliat, dia coba bilang begini, Daud, kamu lihat semuanya penuh, tombaknya segede gitu, baju sirahnya segede gitu. Aku kasih tahu kamu ya Ud, bagusan panggilnya Da atau Ud. Aku kasih tahu kamu ya Ud, ada satu yang bolong, jidatnya bolong. Cepetan ambil batu, kamu timpuk pas di jidatnya. Itu cuma batu bersama Tuhan bisa bikin dia mati. Makanya kesimpulannya begini, hanya dengan antusias, hanya penuh dengan Tuhan, hanya terinspirasi dengan Tuhan, orang yang muda bisa melakukan perkara yang besar. Mungkin kita muda secara pengalaman, gereja kita muda, usia pelayanan kita muda, kita pendeta yang mungkin muda, nggak dilihat sama orang, profesional muda, anak muda, mahasiswa, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dari tepuk tangannya yakin gak sih ya? Itu hidup saya bersama dengan Tuhan. Muda, gak ada yang kenal Juan Mogi. Tuhan suruh nulis buku, datang ke percetakan. Kalau nyetak buku tuh berapa banyak sih ya Pak?
minimal sih 5.000 ya Pak ya. Bisa 5.000, siapa yang mau beli ya? Siapa jual mogi ya? Terus suruh nulis buku, judulnya Nothing is Impossible, tentang mujizat. Istri hamil juga belum. Terus kalau nggak hamil, mujizat nggak terjadi, siapa yang mau beli itu buku? Tengah saya nulis buku, istri saya hamil. Terus saya tanya Tuhan, minimal 5.000, mau cetak berapa ya? Tuhan kasih tahu di hati saya, yang butuh mujizat berapa banyak Tuhan. Penduduk Indonesia berapa? Sebenarnya 200 jutaan. Masa 5.000 nggak cukup 200 juta orang? Tapi Juan Mogi siapa yang kenal? Jangan lihat Juan Mogi sekarang, lihat Juan Mogi belasan tahun yang lalu. Tapi begitu buku itu keluar, nggak sampai 1 bulan dapat bestseller dari Gramedia. Itu mainan minggu, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, udah lebih dari 100.000 miliar. Itu hanya dari 1 buku. Muda, tapi bisa melakukan perkara yang besar. Saya melihat bagaimana anak-anak muda begitu luar biasa. Seorang anak muda, anak dari salah satu pemimpin kita, sudah 2 kali ikut saya pelayanan, baru umur 17 tahun. Kalau Bapak Ibu lihat Instagramnya, followernya udah 100.000 lebih hanya dalam waktu singkat. 1 bulan dia earning, kalau nggak tahu di Amerika dia dengan udah 100 juta lebih. Kliennya tuh udah konglomerat. Ini udah lagi bantuin saya untuk launching buku saya yang terbaru. Saya suka iseng, kalau gimana dia, coba bikinin pasal konten. 1 konten dibikinin sama dia, cuma asal doang, 2,2 juta, 1,4 juta, gitu-gitu. Orang muda. Tapi kalau sharing sama saya sampai nangis-nangis. Itu kalau sharing firman sama saya sarapan, saya kira Tuhan. Karena aku suka gitu, surga terbuka gitu. Sampai mana tadi? 1,5 jam di pesawat, di kereta, di mobil tuh berjalan tanya firman. Pengen bisa berbahasa roh sampai nangis-nangis. Saya lihat kehausannya akan Tuhan. Nah, ada nggak hidup kita penuh akan Tuhan? Saya lihat umur 17 tahun. Saya bilang masa depan anak ini luar biasa. Jangan main-main, no play-play. Yang muda di dalam Tuhan, yang muda secara bisnis. Mungkin kita nggak punya nama, nggak ada darah konglomerat di dalam kita, tapi ada darah Yesus di dalam kita. Itu Daud. Nanggung banget loh tepuk tangan untuk Tuhan. Orang mereka hanya antusias. Ini yang bangun kepaksa aja semangat kayak begini. Yang kedua Petrus. Petrus kenal dong. Kenal. Benar kenal. Nah ini Petrus murid Yesus. Kan Yesus bilang gini, ikut aku, kamu akan menjadikan penjala manusia. Bareng Yesus lu tiap kali. Makan sama Yesus, pelayanan sama Yesus, lihat mujizat sama Yesus, dimarahin orang bareng Yesus. Terus pergi naik perahu kan, ada gelombang kan? Jawablah, ya kan? Nah, ini semangat. Aku bisa sampai besok deh khotbahnya. Nah, terus pas tadi gelombang angin ribut, tiba-tiba Yesus jalan di atas air. Pada teriak apa? Itu hantu. Pada takut, cuma Petrus yang bilang gini, Tuhan, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Yesus ditantangin, Yesus bilang, kamu mau? Ayo datang. Petrus jalan gak di atas air? Jalan. Orang yang penuh dengan Tuhan gak akan pernah takut terhadap tantangan yang besar. Jadi waktu saya dapat tugas untuk bangun Gilgal Center yang pertama ini, bagi saya itu besar sekali. Besar banget. Bangun rumah sendiri aja belum pernah, suruh bangun gereja segede gini. Pertama kali lihat lantai, pertama kali nyari lampu, duit kagak ada, dibully lah sama orang yang punya duit. Hah? Kalian punya apa? Anak muda mau bangun? Nggak punya apa-apa. Cuma 2 ikan dan 5 roti. Udah, sesanggupnya aja beli ruko. Ya Tuhan suruhnya bangun gedung, akhirnya kan nggak muat. Begitu selesai, Tuhan bilang gini, makanya kalau doa mikir,
selamatkan Indonesia, lewat Jakarta. Kalau beneran selamat, mau taruh di mana? Maksudnya apa Tuhan? Udah selesai kan? Iya. Lagu yang saya paling suka adalah sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Orang bebas utang dong, tagihan udah selesai semua. Bangun, Gibran Center 2. Emang tanah belinya seember? Kan enggak. Jadi bangunnya gimana? Kalau yang kecil nggak mau, berarti bangun yang gede. Angkat-angkat dari Tuhan tuh pasti. Terus, tapi saya ingat tentang Petrus ini. Kalau itu engkau Tuhan, aku mau. Bener loh. Setiap kali kita baca firman Tuhan, logos itu berubah jadi rema. Kita bilang, kalau itu engkau Tuhan, aku mau. Dari orang biasa, Alkitab bilang itu mereka terkenal sebagai orang-orang yang tidak terpelajar. Orang biasa, tapi melakukan hal-hal yang tidak biasa. Ada beberapa orang yang ketemu kita, saya tanya, misalnya saya trip ke Israel bareng, ketemu kan saya suka jalan salaman. Saya bilang, kenapa Bapak Ibu bisa di Gilgal? Misalnya kelas membership kelas, saya tuh jalan, istri lewat, nih itu apa ya? Gudang, showroom mobil, atau apa ya? Kayak gedung kotak-kotak gitu. Yuk kita mampir yuk lihat. Tanya Mas Alpan, itu apa? Gereja. Oh, gereja. Bagus ya katanya, kayak gudang. Terus dia masuk. Pas masuk, kok bagus ya nyanyi-nyanyi di jamaah Tuhan. Nah pas di jamaah Tuhan, teman-teman bilang, lu kan bukan kepercayaan Tuhan, kenapa lu ikut? Enggak, gue yakin Tuhannya hidup. Mana ada katanya orang bisa bangun gereja segini, duitnya dari mana? Kalau bukan Tuhannya hidup. Percaya Yesus, saya baptis itu orang. Jadi cuma karena apa? Orang-orang biasa bisa melakukan hal yang tidak biasa. Bapak Ibu, Tuhan taruh kita di Amerika, percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau lakukan. Ayat-ayat sekarang ayat. Ini belum khotbah, baru contoh. Matius 14 ayat 25-29. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jangan batasi Tuhan. Dia mau jalan di atas bangku, di atas air, di atas pohon. Namanya juga Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jangan suka ketakutan kayak kampungan begitu. Takut normal, namanya manusia. Manusia punya perasaan. Pendeta juga manusia, punya perasaan normal. Takut, tapi jangan sampai ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bilang dulu mas, tenang. Tenang bro, tenang sis. Siapa yang pernah mengalami masa berat? Masalah paling berat. Hebat orang Amerika. Kok masih duduk di sini? Nah, lewat kan? Berarti kemarin lewat? Yang masalah hari ini lewat nggak? Lewat. Besok ada masalah nggak? Ada. Yakin? Karena firman Tuhan bilang, hari ini ada kesusahan, besok punya kesusahan sendiri. Lewat nggak? Lewat. Hebat nih orang Philadelphia. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa? Yang lain ketakutan, Petrus melangkah karena dia penuh dengan Tuhan, terinspirasi dengan Tuhan. Petrus di atas batu karang ini, upon this rock I will build my church. Tuhan tahu kasih kepercayaan kepada orang-orang yang penuh dengan Tuhan, terinspirasi oleh Tuhan. Satu contoh lagi deh. Musia kan ada 10, cuma ini luar biasa sih kebaktian 3 aja deh. Nehemia, kalau Nehemia kenal nggak? Hebat, semua kenal. Petrus kenal, Nehemia kenal. Di surga udah teman-teman kita semua. Ini Nehemia pembantu rumah tangga doang, juru minuman. Dia dengar kotanya dihancurkan. Yerusalem tuh hancur. Temboknya hancur, ini bukan tembok kayak begini. Amerika bangun rumah kayak Australia kan, yang kayak pakai tembok tipis-tipis gitu kan. Hatinya sedih. Raja tanya, kenapa lu sedih, murung? Aduh teman-teman nih kasihan. Karena benteng kan tempat perlindungan. Kalau benteng hancur, mereka gampang diserang. Jadi semakin kerajaan kuat tuh bentengnya semakin besar, semakin tinggi. Jadi musuh datang tuh tinggal di tiung gitu, udah menang dulu. Ini benteng hancur, gampang diserang. Aduh, aku punya beban nih.
Aku pengen balik, aku pengen pulihkan tembok itu. Orang yang sederhana tapi penuh dengan Tuhan bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Bayangin bagaimana dana bisa terkumpul, izin bisa dikasih. Udah pada pernah ke Israel nggak sih? Benar, yang asli loh. Pernah? Iya, cuma nanya doang. Cuma make sure, udah lihat ya mau Yerusalem, gede kan? Kira-kira berapa lama tuh bangun nih? Ratusan tahun. Tuh hancur tuh. Aman Nehemia dibangun berapa lama? Coba tebak. Tebak, salah nggak apa-apa. Kamu orang baik. Tadi kan ratusan tahun bangunnya. Dia bangun kembali dalam waktu berapa lama coba? Coba mikir. Tebak aja, nggak apa-apa. 52 hari. Kenapa? Karena dia penuh dengan Tuhan, dia terinspirasi oleh Tuhan. Kalau kita penuh dengan Tuhan, terinspirasi oleh Tuhan, ada percepatan-percepatan yang kita akan mendapatkan. Kata mereka, ini cuma juru minum loh. Kalau di pesawat tuh, you want to have beef or chicken? Water, Coca-Cola, tea or coffee gitu. Tapi kalau penuh dengan Tuhan, Bu, ingat loh, kalau cari mantu, calon mantu, jangan lebih galak kita dari anaknya. Makanya nggak laku-laku. Tanya papanya siapa? Coba, kalau dia lagi itu darahnya biru atau apa, coba. Nggak usah gitu Bu, nggak usah selalu dolarnya dilihat. Selama dia penuh dengan Tuhan, dia terinspirasi oleh Tuhan. Kalau dolarnya banyak terus dia buaya, mau Bu? Enggak kan? Kalau dolarnya banyak terus genit, playboy cap kampang. Tapi kalau dolarnya dikit tapi dia penuh dengan Tuhan, mau Bu? Gimana? Orang lima nggak dapat apa-apa loh. Mau Bu? Nggak mau Bu? Nggak mau Bu? Kata mereka kebayang Bu. Ya perbaiki keturunan Pak. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Lihat, inspirasinya cuma Tuhan. Dialah yang membuat kami berhasil, bukan om kami, tante kami, bos kami, siapanya kami. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat Yerusalem. Maka selesai tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar. Baca sama-sama 2-3 bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Kalau orang tanya, kenapa Gilgal bisa gini? Saya bilang, karena Tuhan. Kenapa Juan Mogi bisa gini? Karena Tuhan. Kalau kena gue, siapa gue? Cek-ceknya begini. Lu cari di Kuanta, ketemu 10, di PIK 100, pasaran kayak begini. Cuma karena penuh dengan Tuhan. Dah, sekarang khotbah. Sekarang bagaimana mengaplikasikan antusias ini dalam hidup? Yang penting kan gitu dong, ya enggak? Yang pertama, lewat kerajinan. Mau penuh dengan Tuhan, mau terinspirasi dengan Tuhan, harus rajin. Roma 12 ayat 11. Baca sama-sama dengan semangat, antusias. Roma 12 ayat 11. Belum. Sabar, jadi emosi. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajaan-Mu kendor. Biarlah rohmu nyala-nyala dan lainnya Tuhan. Jadi dia rajin dulu nih, baru rohnya menyala-nyala penuh dengan Tuhan, baru melayani Tuhan. Kita kan bukan pendeta loh. Masak tuh melayani Tuhan loh. Kerja tuh melayani Tuhan loh. Nyusuin anak tuh melayani Tuhan loh. Cium suami tuh melayani Tuhan loh, Bu. Amin. Udah mintanya sering lagi, itu melayani Tuhan loh. Bu, Pak, bayarin tagihan kartu kredit istri itu melayani Tuhan loh. Pak, gantian amin Pak. Giliran melayani, amin. Giliran bayarin tagihan kartu kredit,
Orang Amerika rajin nggak? Dengar khotbah berapa lama? Seminggu berapa kali? Ya sekali, itu mau orang Kristen pasaran, seminggu sekali. Senin ke Sabtu dengerin apa? Ya, hiburan apalagi Pak, kalau bukan kayak drama. Makanya Rolu ngambilnya penuh dengan opa, cinta, Oni. Saya ini lagi capek banget. Jadi nyampe, ini kan padat kan, sampai pulang, nyampe Rabu kita langsung pertemuan Natal semua family cell leader, ketua sel. Udah deh full sampai Natal. Terakhir 6 kali khotbah Natal. Besok pagi terbang, terus saya harus Natal di New Zealand. Tapi sebisa mungkin kalau di Jakarta saya setiap hari olahraga. Saya cross trainer 1 jam. Itu saya pasang ini nih di handphone saya, pakai yang earphone, dengerin khotbah. Saya rajin. Makanya saya penuh dengan firman. Itu jadi kampungan dong pastor dengerin khotbah. Siapa bilang? Menurut Bapak Ibu aku kampungan nggak? Film apa yang aku nggak tahu? Coba drakor apa terbaru? Yang aku nggak tahu. Sebut, coba. Yang Korea? Yang China? Yang bule? Emily in Paris? Nonton aku. Ayo apa? Film Indonesia? Nonton aku. Glenn Fredly? Film apa lagi? Agak lain? Nonton aku. Apa penasaran? Enggak. Takut. Konser-konser? Blackpink nonton aku. Bruno Mars nonton. Coldplay. Taylor Swift. Siapa lagi? Nggak ada. Nggak main di Jakarta. Dua Lipa batal. Aku tetap eksis. Tapi khotbah tetap dengar penuh dengan Tuhan. Ayo dengar khotbahnya seminggu sekali. Masa mau penuh dengan Tuhan gimana? Apa yang kita isi di sini? Tapi gosip terbaru kita tahu. Ayo, kita penuh dengan apa? Makanya kenapa orang biasa bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, orang yang tidak terpelajar bisa melakukan terobosan, orang muda bisa melakukan hal-hal yang besar karena mereka penuh dengan Tuhan. Bangun pagi, ngapain? Orang Amerika bangun pagi ngapain? Doa. Benar. Tadi pagi aku bangun berat banget. Kenapa tidur di Amerika enak banget ya? Enak banget tidur. Jakarta bangun-bangun, mungkin inget jemaat kali ya. Tenang di Amerika tidur. Saya baru ngerti kenapa Pastor Lukas mau pindah ke Amerika. Enak tidur. Tadi juga tuh kalau nggak inget khotbah saya tidur enak banget. Nyembah pagi-pagi. Tahu lagu ini nggak sih? Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tiap hari, tiap saat, di mobil, tanpa sadar, pembantu saya bukan Kristen, ikut nyanyi, supir saya ikut nyanyi, mereka aja ikut penuh sama Tuhan.
Saya nyanyi kemanapun saya bawa hadirat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, doain ini. Tiba Tuhan bilang, ini ke depan. Tiba-tiba dapat khotbah. Tiba-tiba dapat pesan. Saya tulis. Kenapa? Aku penuh dengan Tuhan. Aku rajin memenuhi hidupku dengan Tuhan. Bagaimana caranya rekeningmu di bank penuh? Rajin transfer. Isi terus. Makanya bisa liburan terus. Bisa shopping terus. Kenapa kita nggak pernah dapat hikmah, nggak pernah dapat kreativitas, nggak pernah bisa melayani, nggak ada gairah? Karena di sini kosong terus, cuma dengar firman seminggu sekali, pujian penyembahan seminggu sekali, itu pun kalau ke gereja nggak telat. Semua contoh jemaat di Jakarta, selain Gilgal. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bisnis itu melayani Tuhan, kerja itu melayani Tuhan. Rapat nih, gimana ya planning kita untuk naikin penjualan tahun depan? Semuanya bilang, gimana ya? Lu udah panadol nggak ya? Yang jawab cuma jemaat BMC Philadelphia. Kalau menurut saya begini bos, siapa namanya? Bobby. Jemaat mana? BMC Philadelphia. Naik gaji, bonus. Nggak masuk akal kan? Tapi dengan cara itulah saya maju di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, lewat standar kehidupan. Kolose 3:23, baca sama-sama. Udah mau selesai kok. Baca sama-sama, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang membuat kita full of God, terinspirasi untuk Tuhan. Tuhan tuh buat apa-apa selalu all out. Makanya ada durian enak banget, ada pete enak banget. Dia udah pikir nih, orang Sunda suka lalap, ada pete, ada jengkol, kelapa dia udah pikirin. Bayangin kalau rendang nggak ada kelapa, santannya nggak enak, nggak ada lodeh. Dia udah pikirin semua detail. Untuk makanan Thailand rempah-rempahnya ini, untuk makanan Manado, ada orang Manado nggak di sini? Untuk Batak makanannya ada spesial. Orang Sunda ada oncom, ada lenca. Nggak foodie ya, jemaat kebaktian 3 ya. Untuk orang China ada haisong, ada bawang putih, dia detail pikirin. Dia tahu ini orang kan excited kalau makan. Sampai dia pikirin babi, ada kakinya bisa dimakan. Ada chashu, roast pork chop. Kok bisa keceker sih lagi makan ngomong babi? Bu, nyambung cuma jauh banget bu, dari babi ke ayam, entahlah. Kamu pakai sebahas cuti loh. Belum khususnya. Back team. Sabar ya bu. Sabar ke ayam nanti bu. Mau pindah ke ayam sekarang. Canda ya bu. Sampai mana tadi? Apapun juga. Kan kita senang film yang bagus dong, konser yang bagus dong. Kita senang konser yang bagus. Itu artinya excellent. Itu yang membuat kita antusias dalam hidup. Makanya kenapa saya semangat, saya belajar dari Tuhan. Apapun juga dia bikin yang terbaik. Itu cuma mungkin kalau kita full of God. Makanya aku khotbah. Tadi pagi masih ingat saya khotbah di kebaktian atas. Tadi saya kaget. Si Pak Firgus nih, kok ngajak gue ke bawah ya? Apa karena gue tua ya mau kencing dulu? Pak, sini pak, saya udah pengen lawan nih. Sini pak jalannya. Maksudnya udah 6 tahun kan nggak kesini kan? Sini pak katanya. Udahlah ikut. Benar kebaktinya di sini. Walaupun mau di atas, mau di sini, jangan lihat Gilgal sekarang. Saya pernah ngajar lama ya. Ngajar murid, kelas pemuritan, muridnya 1. Minggu depan gilirannya Haryanto, sekarang dia jadi kepala pemuritan. Gimana kok tadi kelas grow? Bagus Har. Yang datang berapa? 1. Masa 1 kok? Iya. Terus saya nggak cerita lagi. Tuh orang yang datang nggak punya duit, jadi tiap kali datang kita mesti kasih ongkos pulang. Terus dia selesai ngajar. Gimana Har kelasnya? Bagus kok. Kok? Yang kemarin datang minta ongkos nggak? Iya,
Kenapa kok nggak cerita? Surprise. Jadi gue mau 1 orang, mau 10 orang, mau 100 orang, sama semangatnya. Ini kalau dikasih makan malam loh, nggak dikasih makan malam, dikasih malam sama aja semangatnya. Nggak kasih kode, enggak sama sekali enggak. Kita bawa Indomie kan, Vin? Hambat tuh harus siap sedia. Iya. Aku keren nggak malam ini? Keren. Asik. Selalu aku keren. Kenapa? Karena aku nggak apapun juga yang kamu perbuatlah seperti itu Tuhan. Jadi aku lagi pikir tuh, Tuhan lagi dengerin khotbahku. Masa terus aku khotbahku bagus nggak sih hari ini? Benar. Asik. Masa terus kalau aku khotbah Tuhan lagi duduk gini. Cepetan khotbahnya gitu kan. Masa Tuhan aja ngantuk gimana jemaat. Jadi aku lihat banget kalau aku khotbah semua harus gini. Bagus khotbahnya. Jadi ngerti gitu. Keren, rapi nggak harus mahal. Nyisir. Ini udah gak rapi nih. Mesti potong rambut dulu nggak keburu kemarin. Di matching. Ini aku nulis buku. Ini desain Tuhan. Kebaktian kedua tadi cuma dapat foto, gak dapat buku. Kurang doa kayak kebaktian dua. Ini termasuk gosip nggak sih? Gosip ya. Oh penghakiman tuh menghakimi nggak boleh. Ini aku bikin nih pakai desainer loh. Desainnya 25 juta. Fotonya aja Axio. Saya bikin buku no play. Syuting aja 3 hari. Profesional syuting saya. 8 jam syuting untuk bikin klip bukunya aja. Yang ketiga ini baru launching 8 Desember. Ini antar kita aja. Detail. Kenapa aku lebih bayangin Tuhan baca buku aku. Tuhan baca buku aku ini. Buku apa nih? Kayak sampah. Kan gak enak. Kan banyak orang Indo baca buku cuma 1 bab terus jelek gitu. Enggak. Makanya buku aku selalu dicetak. Ini kayak buku ini kan aslinya silver, bersangaca melihat kita. Kenapa jadi biru? Percetakannya udah gak sanggup. Cetak habis Pak, udah gak sanggup untuk quality controlnya. Beli diserbu. Kok online jalan terus? Kenapa saking buku sombong gak sih ngomong? Kayak gitu. Yang bantuin saya bikin konten tuh sampai kalau saya dia kurang apa kok, karena saya detail. Kalau nggak saya nggak akan klik, saya nggak akan post. Kenapa? Saya nggak bayangin Tuhan lihat postingan saya. Ini kan kita lagi masuk ke desain nih. Jadi orang selalu nganggap kita tuh punya duit, lagi ngeliatannya begitu. Bos ini aja bos, ini bagus bos. Kan saya nggak minta dipanggil bos. Oh gitu, saya bilang orang kaya aja pokoknya gini ya. Kalau nggak punya duit, lu jangan berisik. Bego juga jangan berisik, diam aja bang, sampai kita pintar. Oh gitu, kita senyum aja. Masa sih ada lagi di mana? Baterai yang gedean ada nggak gitu? Jadi pikir kita duit kita banyak. Coba saya timbang dulu, gitu aja. Aduh, saya nggak ada duit, ini kan langsung ketian miskin. Ingat, BMC Philadelphia punya kelas. Amin. Pada pengen punya rumah nggak? Punya, orang nanya punya kok amin. Pada pengen punya rumah nggak? Lihat aja dulu. Agent mah senang kita mau bikin jadi, lihat. Oh oke. Bagus ya mah, bagus ya mah. Iya pak, keren pak, gitu aja udah. Klien juga ikut senang, ada yang lihat. Itu urusan kita sama Tuhan nih kalau wah sekali Tuhan harganya. Itu kita dengan Tuhan sama CCTV. Udah kembali ke khotbah ya. Udah jangan manifestasi gitu. Sampai mana tadi? Apapun juga. Lagi jadi saking pengen excellent, antusias saya pakai desainer orang Aussie. DKO itu the best di Australia buat rumah Tuhan. Jadi lakukanlah sholat untuk Tuhan. Jadi ternyata dia kerjanya cepat di luar dugaan kita. Orang baru 3 lantai udah jadi. Ini ada Vino nih meeting. Oke, ini katanya batunya bagus banget untuk chapel kita pakai marmer pink begini akan jadi icon gini-gini. Feeling saya udah kayak enak nih daripada dia semangat duluan terus patah hati kan. Saya bilang saya lupa siapa namanya Vin interior kita. Brandon sorry ya. I have to talk to you in front. We don't have the budget yet, saya bilang.
So I don't want to ruin your. Can I talk in English, guys? Yes. Oke. Ngapain gue ngomong Indonesia dari tadi? Oke. Susah saya. Difficult. Oke. Brandon, I don't want to hurt you. Let me talk in front. I don't want to ruin your design, but we don't have the budget yet. But to buy a tile, $300 per meter square, it's too high for us. So if you can make it like $70 per meter square, I think it's reasonable. Will it ruin your detail, your design if you make it $70 per? Jadi yang matang gua sih bilang udah salah pilih desainer nih. Well, I can adjust, but if we have the budget, we will make the $300 per square meter just for the chapel. Karena ruang kita kan 50.000 meter square meter. Emang campur daun bayarnya. Terus saya bilang chapelnya doang, saya bilang buat orang kawin. Oke, terus dia diem gitu. Yang penting saya ngomong di depan. Coba kita kasih lihat sebentar gambarnya. Udah mau selesai kok khotbahnya. 710 kan? Gambar-gambar please. Next, jangan permalukan hambanya. Yang ada gambar hitam-hitam tuh desain bukan. Nah ini buku saya mau launching nih. Ini saya pakai desainer, bagus deh. Ada special package. Nah ini baru salah satu contoh ballroom. Jadi LED-nya keliling sampai di atas. Jadi orang situ yang tidur tuh ada. Saya bilang bisa Noel nggak sih? Oi bangun gitu. Jadi ntar semuanya keliling sampai di atas ada LED. Saya bikinnya all black, bener-bener kayak teater untuk production live semuanya. Gitu. Ada yang mau mukanya di sini nggak? Bisa bayar? Oke, enggak, bercanda ya. Udah cukup. Jadi nanti lihat di IG-nya kakak aja ya, fallback kakak ada desain tempatnya. Kan diundang deh BNC Philadelphia. Mimpinya sih dipakai Natal. Kita setiap tahun minimal ketambahan 1.000 orang. Jadi ini kita udah antisipasi nambah satu kebaktian di Natal ini selalu exactly. Jadi kita udah ukur ada 3 kali new life. Tuhan udah tahu kemampuan family cell leader kita tuh exactly minimal 1.000 orang bertambah setiap minggu, persis sesuai kemampuan kita bertambah. Baptisannya juga jelas. Dan kalau orang bilang, oh itu pindah diri, saya punya data detail berapa orang yang agama A, agama B, agama C, ateis berapa, semua itu kita punya datanya. Jadi kalau nggak pasca 2027, Natal 2026, nabung tiket, nanti datang. Oke. Itu aja kayaknya ya. Udah, yang ketiga saya selesai. Dengan cara itulah saya tetap excited. Aku tuh kesini, kan Pastor Lukas bilang gini, kapan bisa ke villa, tanggalnya terserah. Aku catat, nggak asal ngomong. Oh iya gini basi-basi enggak. Saya catat list. Pastor Lukas minta saya datang ya. Kamu tolong catat, kamu atur. Tiba-tiba dari GBI saya dapat tugas untuk gembala-gembala GBI ngumpul. Saya bilang Pastor Lukas, ini saya pas kesini. Kalau mau saya bisa datang seminggu sebelumnya. Pastor Lukas oke enggak? Kenapa? Karena semua excellent. Lalu saya datang. Visi kamu apa tahun ini? Kebutuhannya apa? Kamu mau satu kali saya khotbah sama atau beda? Beda, aku khotbah beda loh. Terus berapa hari kemudian, berapa hari sebelum saya datang, bisa tolong nggak nambah satu lagi jam 12.30 ya? Nanti makan siangnya siangan. Oh nggak apa-apa, saya bilang. Ini khotbah tentang mental health. Matang lu, gue belum pernah khotbah mental health. Terus nanti terjemah dalam bahasa Inggris. Oh oke, saya bilang, kan nama Tuhan harus siap sedia. Saya ngajarin harus siap. Udah lagi sibuk lagi, duduk. Jadi pesawat saya nggak nonton sama sekali, siapin khotbah mental health. Bagi saya itu excellent. Lalu pas udah duduk tadi, apa nggak mau bahasa Inggris aja? Oke? Pas sebelum pergi makannya pecel lagi. Kalian ngerti nggak sih itu bule-bule ya? Beneran. Makasih. Oke, udah terakhir. Udah terakhir pulang. Mazmur 100 ayat 2, semangat ya. 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai.
Bapak Ibu tuh masih pada suka itu nggak sih nonton bola gitu? Suka? Hebat. Konser? Enggak. Nih ya, saya suka perhatiin ya, kalau pada begadang tuh di Jakarta apa Piala Dunia, Piala Eropa ya, suka kayak udah ada umur terus kayak sendirian malam-malam gitu. Wah, apa sih ya, rame, suka semangat sendiri. Terus kalau lagi ada konser apa di Jakarta udah war tiket. Sekarang konser nggak kayak dulu. Terus pakai di sini ada calo nggak? Yang terus tiket diborong dulu, nggak boleh di Amerika ya? Nggak boleh. Online kan terus pakai wall dinaikin. Konsernya jam 7, orang dari jam 4 udah datang, teriak-teriak sampai suaranya serak. Terus pulang ngantri gitu. Terus kan saya ikutnya berapa konser supaya saya bisa ngikutin perkembangan. Anak-anak udah beli tiket, pastor ikut biar gaul, ayo. Saya nggak ikut, jadi begitu pada berdiri saya ikut berdiri kan, terus yang gitu kan. Pernah sekali pastor ikut festival, wah tuh penyanyi terus buka baju cowok, terus kok udah keringetnya gini terus dia ciprat-ciprat, terus pas kali lampu mati kan pada, wah saya ikut kan, wah. Cuma orang naruh mic doang. Ya ampun, jangan cuma orang naruh mic, kira penyanyinya keluar. Wah, saya ikut dong, biarkan mana anak muda. Pas pulang, terus ada obat leher nggak ya? Terus itu di gereja ya, orang-orang biasa. Begitu nonton konser, saya kaget loh. Mau saya kasih contoh nggak? Gini, orang ya nonton konser gini. Are you ready? Jawab dong. America, are you ready? Where is this come to sex? And the scum says time to sex. Istrinya senang papa. Tiba-tiba Inggrisnya lancar sekali. Terus minggunya kan balik ke gereja mas saya. Nyanyi gitu lagi. Kuasa. Kenapa jadi berubah begini? Baru ngomong di konser, sukses. Tuh orang nggak pernah mati bagi dia di kayu salib. Yesus yang mati bagi kita di kayu salib. Lu nggak pernah lihat sukses. Saya tadi di belakang sih lagi puji-pujian, saya nyari kacamata tadi. Kacamata saya hilang, panik saya kan buram ngeliat. Saya bilang, Pak Virgo kemana saya ke depan? Kacamata saya kemana? Tinggalan di atas. Jadi saya nggak lihat nih antusias nggak sih tadi puji Tuhan. Udah selesai. Ya berdiri dulu sebentar. Saya boleh undang main musik gak? Kita mau nyanyi Ku Diberi Kuasa. Coba kita lihat nih orang Amerika. Coba ambil nafas semuanya 1, 2, 3. Ini gratis dari Tuhan. Iya nggak? Coba kita belajar antusias dulu. Oke, coba ini ada beberapa kata kita latihan ya. BMC akan jadi gereja terantusias di Amerika. Kalau dengar khotbah, jadi mayat hidup dia. Ada amin lagi keramas pak, jangan jawab yes, amin. Nah kita latihan coba. Ada nggak di PowerPoint? Kayaknya ada. Ada kan? Nanti keluarin dengan cepat respon. Gereja tuh hidup. Orang mau bunuh diri kesini nggak jadi bunuh diri. Wow, ada kehidupan. Coba ayo, TV-nya agak antusias dikit. Atau pasang videonya dulu deh. Videonya dipasangin, lihat ya. Video dulu, coba kita lihat nih. Bagaimana orang malam tahun baru. 2 tahun lalu kan saya di New York tuh diajak nih. Coba lihat nih. Ini bayar lagi, gereja gratis. Yesus keselamatan free. Tuh, kayak di BMC ke gereja lari. Di Gilgal udah ngantri sekarang ke gereja. Itu yang New Year bayar kamar tuh teman saya $2.000 nih 2 tahun lalu saya diajak, oh gak gue $2.000.
Nah, coba kita mulai dengan antusias sama-sama. Ini minggu depan nih BMC pecah nih, bikin surga terbuka. Harusnya ada nih. Kita mau latihan. Iya, dikeluarin satu-satu ya, kita latihan ya. Bukan, itu nanti Bu, sabar Bu. Sabar Bu, ini antusias sekali nih. Age is just a number. Ada di materi khotbah saya kok. Nah, jadi siapapun yang khotbah dalam puji-pujian, selnya namanya apa ya? Pastor Beva harus semangat. Siapa yang mau bilang yes? Coba latihan sama-sama. 2, 3. Yes. Terus apa lagi? Keluarin aja. Amin. Bukan ngomong, tapi yang semangat dong. Terus latihan sekarang beneran dari awal. Ini kalau gereja kayak begini belum tuh makin lama orang udah sembuh. Bener nggak? Ulang dari awal ya. Yang di multimedia siapa namanya? Jonathan, mantap. Kita coba sekali lagi dengan cepat ya. Ini udah keren semuanya. Baru bisa kita puji Tuhan. Dan saya serahkan ke Pastor Lukas untuk doa pembukaan. Oke. Dari awal. Yes.